Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Kurniasih, kelas 602, nomor absen 29, Prodi D3 Akuntansi, Politeknik Keuangan Negara STAN. Di sini saya akan membahas terkait branding diri menjadi ASN yang berintegritas dan profesional. Kami sebagai lulusan dari PKN STAN harus siap ditempatkan di instansi manapun, baik di bawah naungan Kementerian Keuangan maupun mitra Kementerian Keuangan, serta lembaga dan pemerintah daerah lainnya di seluruh penjuru Indonesia. Sebagai lulusan PKN STAN, tentunya kami diajarkan berbagai nilai-nilai Kementerian Keuangan yang berfungsi sebagai landasan serta menjadi benteng diri agar terhindar dari berbagai pelanggaran integritas seperti korupsi, suap, kolusi, dan nepotisme. Dengan berintegritas dan profesional, seorang ASN dapat lebih berkontribusi dalam memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat. Berikut gambaran pembahasan pada video kali ini. Yang pertama, kita akan membahas landasan prinsip sebagai pedoman seorang ASN, tujuan kode etik dan kode perilaku, serta fungsi ASN. Yang kedua, kita akan membahas terkait definisi integritas dan profesionalisme. Dilanjutkan dengan pembahasan terkait cara untuk menjadi seorang ASN yang berintegritas dan profesional. Kita masuk ke pembahasan pertama kita, yakni prinsip-prinsip ASN. Kita mulai dari definisi ASN. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada pemerintah. Adapun seorang ASN berlandaskan pada prinsip-prinsip berikut dalam menjalankan fungsinya. Prinsip-prinsip tersebut yakni: yang pertama, nilai dasar. 2. Kode etik dan kode perilaku. 3. Komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pelayanan publik. 4. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya. Dan yang kelima, kualifikasi akademik. 6. Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya. Dan yang terakhir, profesionalitas jabatan. Adapun kode etik dan kode perilaku memiliki tujuan tertentu agar ASN dapat 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas atasan atau pimpinan selama tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Selanjutnya, berikut beberapa fungsi ASN. Yang pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik. 2. Sebagai pelayan publik. Dan yang terakhir, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian, selanjutnya kita akan membahas terkait definisi integritas dan profesionalisme. Apa itu integritas? Integritas adalah berpikir, berkata dan berperilaku, bertindak dengan benar, serta memegang teguh kode etik juga prinsip moral. Apa itu profesionalisme? Profesionalisme merupakan bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi yang terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
Lalu, bagaimanakah cara saya untuk menerapkan nilai-nilai integritas dan profesionalisme yang telah disebutkan tadi dalam bekerja? Berikut beberapa perilaku yang dapat saya lakukan dan terapkan dalam menjunjung dan membangun nilai integritas, yakni 1. Saya akan menjadi seorang ASN yang jujur, serta memegang teguh kepercayaan yang sudah diberikan, sehingga antara ucapan dan tindakan dapat berjalan selaras sebagaimana semestinya. Kemudian, saya juga akan menjaga martabat saya dengan tidak melakukan hal-hal yang tercela. 3. Saya juga akan menghindari hal-hal yang menyimpang dari tugas dan fungsi jabatan saya. Keempat, saya akan mencoba untuk bersikap tulus kepada siapa saja. Kelima, saya akan mematuhi etika dan aturan organisasi yang bersangkutan dengan pekerjaan saya. Keenam, saya akan selalu mewaspadai terhadap berbagai kegiatan yang akan berakibat terkait melakukan pelanggaran integritas. Selanjutnya, berikut beberapa perilaku yang dapat saya lakukan dan terapkan dalam menjunjung dan membangun nilai profesionalisme. Antara lain, 1. Sigap dan tanggap dalam mengatasi berbagai permasalahan yang muncul demi memberikan pelayanan terbaik di setiap situasinya. 2. Mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesi. 3. Memelihara dan meningkatkan image sendiri. 4. Bekerja dengan hati. Dan yang kelima, menjadi seseorang yang dapat diandalkan. Dan yang keenam, saya akan terus mengasah kemampuan diri saya, baik soft skill maupun hard skill. Soft skill dapat berupa bagaimana mengaplikasikan jiwa kepemimpinan dalam berorganisasi, dan bagaimana agar dapat bekerja sama dengan baik dengan rekan kerja untuk menghasilkan output yang maksimal. Sedangkan hard skill, yakni terus meningkatkan pengetahuan dan wawasan serta keterampilan terkait bidang yang saya tekuni, yakni akuntansi. Sekian penjelasan dari saya mengenai branding diri untuk menjadi seorang ASN yang berintegritas dan profesional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.